Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran, selamat siang. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mungkin salah satu bisa memimpin doa. Mas Hilan, saya persilahkan. Teman-teman semua, sebelum belajar pada siang hari dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah, Al-Fatihah, Anas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Oke, baik, terima kasih Mas Helan sudah memimpin doa. Kemudian yang berikutnya Bapak akan ngepresensi kehadiran adik-adik semuanya. Nanti yang saya panggil bisa menanggapi. Yang absen pertama Mas Fahri Ramadan. Hadir, Pak. Itu wajahnya mana ya Mas? Kok nggak kelihatan? Ini kameranya agak hilang, Pak. Oh iya, nanti wajahnya dilihatin ya Mas? Iya Pak, siap. Iya. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Mas Rohmat Deni Al-Fauzi. Hadir Pak Sidik. Hadir. Ya, baik, terima kasih. Rapi sekali siang hari ini. Kemudian Mas Helan Taufib. Hadir Pak. Oke. Mbak Sofi Nur Azizah. Hadir Pak, hadir. Baik, terima kasih. Mbak Deni Nurwijayanti. Hadir Pak. Oke. Mas Alfian Bagul Prihandito. Hadir Pak. Hadir. Mas Adam Ridho. Hadir Pak. Mbak Dela Salsabila. Hadir Pak. Oke. Baldan Alvarel. Hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Mbak Eka Putri. Hadir Pak. Oke. Ini sudah saya absen semua, G.
Lengkap, Pak. Oke. Ada yang belum? Alhamdulillah. Siapa yang belum? Saya Pak Ramayuda. Oh ya, Mas Rama Yuda Diki, sebentar aku centang terlebih dahulu ya. Udah. Siap. Langsung saja. Di sini Bapak akan membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebentar akan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah simbol dari Pancasila itu sendiri. Kemudian pembahasan Bapak yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga adalah pengertian Pancasila itu sendiri. Yang keempat, kedudukan Pancasila. Yang kelima, fungsi Pancasila itu sendiri. Di sini Bapak akan membahas perisai yang ada di dada Pancasila, dari mulai banteng, pohon beringin, bintang, padi dan kapas, dan juga rantai ya. Di sini lambang sila Pancasila yang ke-1 yaitu bintang. Sila ke-1 ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang pada sila pertama ini menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Kemudian arti lambang sila kedua. Bunyi dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua yaitu rantai. Rantai ini memiliki makna bahwa keterkaitan bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Kemudian sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia ini dilambangkan pohon beringin. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dapat dikorelasikan dengan keragaman suku yang menyatu di bawah naungan bangsa Indonesia ataupun nama Indonesia. Yang keempat yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini berlambangkan banteng. Banteng ini ada filosofinya, yaitu sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya bermusyawarah. Ini bisa kita artikan bahwa banteng ini memiliki sifat seperti manusia yang suka berdiskusi, suka berkumpul, musyawarah untuk melahirkan sebuah keputusan atau suatu keputusan. Kemudian arti lambang sila kelima. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini yaitu lambangnya padi dan kapas. Padi dan kapas memiliki simbol pangan dan sandang yang mengisyaratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat yang secara merata. Kemudian makna perisai. Perisai merupakan sebuah lambang perjuangan dan perlindungan. Karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kemudian di sini Bapak akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan yang pertama yaitu sebagai tempat kediaman, yang kedua itu tempat pegawai, bisa dikatakan tempat perkumpulan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu benda. Yang keempat, kedudukan duta besar ataupun menteri. Setelah Bapak membahas kedudukan tadi, yang berikutnya yaitu fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila adalah gambaran peran yang ideal sebagai sesuatu sesuai dengan tatanan tertentu. Kemudian Pancasila adalah istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta, yakni panca. Panca ini berarti 5 dan juga sila. Sila ini memiliki makna sendi atau dasar. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi. Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber atau sebagai sumber hukum dasar nasional. Yang berikutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia yang meliputi suasana kebatinan, kemudian mewujudkan cita-cita hukum sebagai sebuah dasar, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintahan dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang terakhir merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan juga bagi para pelaksana pemerintahan negara Indonesia. Fungsi Pancasila secara umum.
Fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ekonomi, politik, ideologi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Kemudian Pancasila ini juga memiliki peran sebagai jiwa bangsa. Jiwa bangsa itu sendiri memiliki fungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas yang ada dalam kehidupan dalam berbangsa dan juga bernegara. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral. Kemudian di sini Bapak akan lanjutkan pembahasan tapi fungsi Pancasila sebagai kehidupan bangsa. Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa yang pertama yaitu fungsi Pancasila sebagai filsafat negara, kemudian fungsi Pancasila sebagai sumber nilai, kemudian fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, fungsi Pancasila sebagai etika politik, fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Setelah apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, di sini saya akan bertanya kepada anak-anakku semuanya tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Saya mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebentar. Sedikit tadi presentasi yang Bapak sampaikan. Kita lanjut sesi diskusi ya. Baik, Pak. Sebentar. Sedikit gangguan. Mohon maaf. Oke, baik. Untuk sesi diskusi kali ini, yang pertama, sebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Monggo salah satu yang tahu jawabannya bisa menanggapi. Saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adam. Apa, Mas Adam? Bisa seperti toleransi antar umat beragama, seperti kegiatan ibadah, Pak. Oke, baik.
teman lainnya apakah ada yang memiliki tanggapan yang lain? Saya Pak. Saya Pak. Oke, Saya dulu, sepertinya Mas. tadi Mas Rohmat atau Mas Alfian dulu, Ge? Saya dong, Pak. Oh iya. Oke, Mas Alfian. oh ya. Nanti habis Ya, Mas tadi- Alfian, Mas Rohmat. Ya, Ya, silahkan. tadi kan tentang sila pertama yaitu yang mengarah pada ketuhanan Yang Maha Esa. Tadi kan sudah diberi 2 jawaban oleh teman saya yang bernama Sadam. Di sini saya hanya menambahi, yaitu contohnya yang pertama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama orang lain. Yang kedua, tidak merendahkan atau mencemooh agama apapun, walaupun kita itu berbeda. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alfian. Kemudian Mas Rohmat Denny. Silahkan, Mas. Oh iya Pak. Ya sepertinya sudah disebutkan Mas Alfian sama Mas Adam. Saya hanya menambahkan satu saja. Ya, ini sebagai umat beragama, salah satunya beribadah sesuai keyakinannya atau sesuai agamanya masing-masing yang tidak mengganggu agama yang lain. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rohmat, Mas Adam, dan juga Mas Alfian sudah memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Monggo yang bisa menyampaikan kegiatan apa ataupun aktivitas apa yang mencerminkan sila tersebut. Silahkan bisa menanggapi muridku semuanya. Saya Pak. Ya, Mas Baldan, silakan. Mengenai contoh pengamalan Pancasila, sila kedua, yakni tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan sukunya, agamanya, warna kulit, terus tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Kemudian untuk pengamalan lainnya yakni tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang kita jumpai, baik itu di jalan maupun di rumah maupun di tempat lainnya. Dan yang ketiga itu tidak melecehkan seseorang karena apapun, begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Baldan, nggih? Enggak. Ya, Mas Baldan Alvarel, jawabannya sudah cukup lengkap. Jadi saya nggak perlu nambahin lagi yang tanya buat sila kedua ini. Saya lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Silahkan teman-teman silahkan adik-adik semuanya ataupun siswaku semuanya bisa menyampaikan kegiatan ataupun pengamalan sila tersebut. Silahkan. Saya Pak Ramida. Oke, Mas Ramayuda, semangat sekali. Silahkan Mas. Baik. Siap, terima kasih waktunya. Di sini saya Ramayuda akan menjelaskan tentang apa sih pengamalan dari sila ketiga itu apa aja. Yang pertama ada gotong royong, Pak. Di sini masyarakat Indonesia sampai saat ini saya apresiasi luar biasa karena gotong royong masih dilestarikan sampai sekarang. Yang kedua ada melestarikan budaya Indonesia. Kan di sini Indonesia masyarakat yang multikultural, Pak, seperti itu. Jadi budaya di Indonesia ini sangat banyak. Apalagi Indonesia ini negara kepulauan. Jadi antar pulau-pulau sendiri itu punya budaya masing-masing seperti itu, Pak. Nah, tugas kita sebagai generasi muda ini melestarikan gitu, Pak. Apabila ada misal kita ke luar negeri atau turis asing masuk ke Indonesia, kita bisa memperkenalkan budaya kita agar lebih mendunia lagi, Pak, seperti itu. Terus jangan lupa selanjutnya ada cintai produk-produk dari Indonesia sendiri itu, Pak. Produk-produk lokal seperti itu. Itu juga termasuk pengamalan dari sila khususnya sila ketiga seperti itu, Pak. Terus ada
bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, di sini bahasa Indonesia di sini tidak hanya orang Indonesia saja yang tertarik untuk memahami dan mempelajari bahasa Indonesia, Pak. Jadi di negara asing itu ada juga, Pak. Di universitas seperti itu ada jurusan bahasa Indonesia. Kayaknya di negara Australia, Pak, ada, Pak. Jadi seperti itu, Pak, kurang lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Diki sudah menyampaikan tanggapannya. Izin menambahin, Pak. Ya, silahkan Mas. Monggo. Ya, izin menambahin sila ketiga Indonesia. Kita mengamalkan sila ketiga yaitu dengan cara membeli produk dari karya anak bangsa sendiri. Yang kedua yaitu bergotong royong. Kita mengamalkan sila ketiga ini bergotong royong seperti di desa. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Helan Taufik dan juga Mas Ramayuda. Diki, tadi yang sudah disampaikan sudah cukup lengkap sekali dan juga biar teman-teman semuanya, adik-adik semuanya bisa tambah wawasan dari apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi ya. Semoga bisa dilakukan dengan baik implementasinya. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silahkan siswa-siswaku semuanya yang tahu tentang perbuatan ataupun kegiatan apa yang mencerminkan sila keempat tersebut. Saya, Pak. Iya, silahkan Mbak Sofi. Ya, contoh pengalaman dari sila keempat itu dengan cara melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada pada lingkungan sekitar. Dengan musyawarah tersebut, tujuannya untuk memperoleh keputusan bersama, begitu Pak, contohnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sofi. Kemudian yang lain yang terutama yang belum menjawab tadi bisa menanggapi. Silahkan. Saya, Pak. Siapa tadi? Eka ya? Ya, Eka. Ya, silahkan. Pengamalan sila keempat yaitu mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian itu menghormati hasil musyawarah, sekalipun bertentangan dengan pendapat kita, dan melaksanakan keputusan itu dengan sepenuh hati. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sofi. Izin menambahi boleh, Pak? Oh, boleh sekali, Mas. Silahkan. Ya, tadi kan sepertinya sila keempat sekali. Tadi kan sila keempat, Pak, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk contoh pengamalannya dari saya yaitu menghargai teman, saudara, tetangga, atau orang lain yang sedang berbicara maupun menyampaikan usul pada saat musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan keinginan maupun kehendak kepada teman, tetangga, dan saudara ketika rapat maupun musyawarah sedang berlangsung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alfian. Apakah ada lagi yang mau menanggapi? Atau sudah? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alfian, Mbak Eka, Mbak Sofi yang sudah menjawab. Setelah itu, sila yang terakhir, sila kelima.
Saya, yaitu Pak. sebentar, sabar dulu, belum saya sampaikan. Sabar, nggih. Semangat sekali siang hari ini. Iya, Pak. Bentar. Oke Pak, semangat Pak. Bunyi sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan yang bisa menjawab aktivitas apa ataupun pengamalan apa yang sesuai dengan sila tersebut. Silahkan, siapa tadi? Denny, Pak. Oh ya, silahkan Den. Pengamalan sila kelima itu contohnya seperti mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, Pak. Terus melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Mbak Denny. Kemudian siswa aku semuanya yang lain, apakah masih ada yang bisa menjawab, bisa menambahi apa yang disampaikan Mbak Denny tadi? Saya lagi boleh Pak? Boleh no Mas, silahkan. Lain Pak, yang lain. Oh yang lain. Nggak apa-apa. Ya, Nanti teman-teman dulu nggak Pak. apa-apa, Mas Apa saya Alfian langsung? dulu nanti sehabis Mas Alfian yang lain, terutama yang belum, nggih. Iya. Berarti ini saya Pak. Iya Mas, jenengan dulu Mas. Tadi kan sila terakhir atau sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dari saya, contoh pengamalannya yaitu membantu teman, saudara, tetangga, dan orang lain yang sedang mengalami musibah bencana alam seperti gempa, tanah longsor, dan banjir. Tidak melakukan perbuatan yang merusak kepentingan umum, seperti halnya mencoret-coret tembok dengan cat ataupun dengan pilok. Yang kedua, menghargai hak-hak teman, tetangga, saudara, dan orang lain dengan cara tidak mengganggu hak orang lain tersebut dengan seperti contoh, membunyikan radio keras-keras, walaupun si tetangga itu sedang sakit keras atau sakit parah. Yang ketiga, ikut serta dan terlibat dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti dan membersihkan lingkungan sekitar. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Alfian, bagus pertanyaan itu. Kemudian yang lain, apakah ada lagi? Mas Baldan, Mas Silan, Mas Fahri, silahkan. Izin menanggapi Alfian tadi, Pak. Seperti yang dijawab Alfian tadi kan, salah satunya yaitu kerja bakti. Bukannya kerja bakti itu termasuk dalam penerapan sila kedua, Pak? Ketiga. Ya, saya boleh menanggapi, Pak. Langsung atau Bapak Boleh. dulu? Ya, Langsung saja, kan nanti Bapak akan langsung. menyimpulkan apa yang disampaikan siswaku semuanya, monggo. Ya, kan tadi Masnya bilang gotong royong atau kerja bakti. Gotong royong atau kerja bakti itu pastinya sudah menjadi kesepakatan kelompok atau golongan seperti RT, RW. Ya, kalau hari Minggu jam 6 kita kerja bakti. Itu. Kalau jam 6 sampai ditunggu sampai setengah 7, jam 7 belum ada orang atau adanya hanya 1, 2, 3, tidak semua orang, apakah itu menjunjung rasa keadilan, Pak? Jadi masuk konteksnya kan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan tidak harus monoton atau melingkup pada satu sila saja, kan juga luas cakupannya gitu, Mas. Pripun? Mas. Ya, jadi menurut saya juga dengan Mas Alfian. Jadi saya kira penerapan dari kerja bakti itu bukan dari cuma sila 3 saja. Tapi saya hanya berpikir itu termasuk hanya sila ketiga saja. Pak, boleh menambahkan mengenai Silahkan Mas. Siapa tadi? Mas Ramayuda ya? Sedikit dulu. ya. Saya mau Oh, sama Mas Rahmat. Ya, Mas Ramayuda dulu, nanti sehabis Mas Rama, Mas Rahmat ya. Silahkan. Siap, makasih Pak. Saya mau
menanggapi statement dari teman saya Hirlan Tafib dan Alfian. Nah, di sini yang dipermasalahkan tadi adalah kata-kata gotong royong atau kerja bakti. Nah, di sini kerja bakti atau gotong royong itu menurut bagi saya itu tergantung statement apa kalimatnya. Di sini nggak harus mengarah ke gotong royong itu adalah sebuah persatuan. Artinya gotong royong itu termasuk ke sila ketiga. Bukan. Saya ambil contoh lagi di sini bisa jadi gotong royong itu juga masuk ke sila kedua. Karena apa? Di sini bisa jadi gotong royong itu adalah gotong royong dalam hal kemanusiaan seperti itu. Dalam isi sila kedua kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sebagai umat manusia harus saling bantu-membantu dan di sini kita sebagai umat sosial juga harus saling gotong royong. Nah, berarti gotong royong di sini statementnya gotong royong dalam hal kemanusiaan bisa masuk ke sila kedua juga bisa. Jadi gotong royong itu sendiri secara lingkup umum masih ke dalam persatuan, yaitu sila ketiga. Tapi kalau gotong royong dalam statement tertentu seperti yang saya contohkan tadi, itu bisa masuk ke sila lain, sila kedua kemanusiaan seperti itu. Dalam artian gotong royong dalam hal kemanusiaan. Mungkin itu cukup, mungkin teman saya Mas Rohmat bisa menambahkan atau menyanggah mungkin. Oh iya, benar sekali apa yang dikatakan Mas Diki tadi, karena sejatinya sila-sila Pancasila itu saling berkaitan. Jadi antara sila satu dengan sila yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Jadi sila kedua itu berkaitan dengan sila yang 3, 4, 5. Jadi gotong royong itu ya bisa jadi ke sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Gotong royong dalam, contohnya gotong royong dalam menjaga apa ya, kayak misal teman kita yang sedang beribadah di gereja, kita gotong royong menjaga agar tidak ada seseorang yang mengganggu dalam peribadahan itu. Terus yang lainnya bisa juga seperti yang disebutkan Mas Diki tadi. Jadi apa itu? Jadi sila satu dengan sila yang lainnya itu saling berkaitan. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sangat menarik sekali pembahasan siang hari ini. Apa ada tanggapan lagi dari apa yang disampaikan tadi? Pak, izin bertanya ke Mas Rohmat Denny, Pak. Tadi kan Oke, silakan. Pancasila kan dari sila pertama berkaitan dengan sampai sila kelima. Itu yang dimaksud berkaitan itu yang bagaimana, Mas? Saya belum terlalu paham. Padahal kan dari sila pertama 1, 2, 3, 4, 5 kan berbeda-beda maknanya. Oh ya. Ya saling berkaitan itu ya saling saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi sila pertama kan sila itu misal ke sila kedua itu sila pertama menjiwai sila yang kedua dan sila kedua menjiwai sila yang 3, sila ketiga menjiwai sila keempat dan sila keempat menjiwai sila yang kelima. Jadi antara sila satu dengan sila yang lainnya itu berkaitan. Misal sila satu nggak ada, jadi nggak bisa, Mas. Mudah nggak? Maksudnya paham nggak? Saya boleh menambahkan lagi? Oh ya, bisa boleh Mas Ramayana Yuda Diki Kurniawan. Ya, saya mau menambahkan sedikit penjelasan dari Kak Rohmat. Nah, jadi statementnya di sini yang dimaksud adalah ada kata kunci menjiwai dan dijiwai. Jadi sila yang pertama itu menjiwai seluruh sila berikutnya, yaitu sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, seperti itu. Jadi lanjut ke sila kedua. Sila kedua itu juga menjiwai
sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Tapi sila kedua itu juga dijiwai dari sila satu seperti itu. Nah, demikian berlaku sampai seterusnya, sampai sila yang terakhir, sila yang kelima. Tetapi sila yang kelima di sini tidak menjiwai sila-sila yang lain, malah dijiwai dari sila 1 sampai sila keempat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oh iya Mas, saya sedikit paham. Terus kalau kita melihat konteks kerja bakti sendiri, kalau tidak ada apa ya, katakanlah langsung kerja bakti tanpa ada doa ataupun kegiatan keagamaan, apakah itu juga berkaitan dengan sila pertama? Ya. Mas, bagaimana? Iya Mas. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang artinya itu kan kalau sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Qur'an itu kita disuruh untuk saling menolong dalam kebaikan. Nah, itu kan juga termasuk makna gotong royong juga, saling menolong dalam hal kebaikan. Itu perintahnya dalam agama Islam, tapi kalau agama yang lainnya kurang tahu saya. Oh ya Mas, baik, cukup. Apakah sudah semuanya apakah opini kalian mengenai nilai-nilai Pancasila tadi cukup baik, sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi ilmu pada saat diskusi ini itu sangat penting ya, dalam artian opini dari Mas Herlan, Mas Rohmat, Mas Alfian, Mas Diki itu bisa sebagai penambah wawasan bagi kita, saya juga sendiri sebagai guru kalian dan juga kalian sebagai sesama murid. Kemudian dari diskusi yang kalian lakukan tadi mengenai gotong royong, itu tadi kan gini, setiap sila itu saling berhubungan ya. Jadi Pancasila itu sila-silanya ada hubungan satu sama lain. Tetapi kedudukan yang paling tinggi itu ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai acuan sila-sila di bawahnya. Bisa kalian lakukan sedikit riset ataupun penelitian tentang sila-sila yang di bawahnya, itu pasti ada nilai-nilai sila ke-1 yang terkandung pada sila di bawahnya. Jadi ada hubungan antar sila, bukan untuk saling melengkapi agar sempurna, tetapi menguatkan antar sila yang sudah sempurna agar lebih kokoh dan juga terintegrasi. Hal ini juga didasari kedua sifat di atas, terutama sifat hierarkis. Begitu siswa-siswaku semuanya. Apakah sudah paham? Paham Pak Guru. Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya ambil kesimpulan dari fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Fungsi dan kedudukan Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun sekian abad
lamanya terpendam oleh kebudayaan Barat. Sehingga Pancasila tidak hanya falsafah negara, tetapi juga sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik, seperti yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1944, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pesan aku buat siswa-siswaku semuanya, marilah kita semuanya amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi siswa yang bermanfaat bagi bangsa dan juga negara. Kita juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Kalau kalian punya ilmu, kalian punya wawasan, Bapak mohon ilmu yang diserap dari pembelajaran di pembelajaran di kelas itu bisa disampaikan ke masyarakat, ke teman-teman kalian yang enggak memiliki kesempatan buat sekolah, begitu ge. Biar ilmu yang kalian dapatkan di sini bisa sampai ke teman-teman kalian, itu juga bisa jadi amal jariah buat kalian semua. Karena ini ilmu kan kalian menyampaikan ilmu ini, nanti teman kalian menyampaikan ilmu kalian ke teman kalian yang temannya, itu bakal jadi turun-temurun gitu loh. Jadi pahala kalian bisa mengalir begitu ge. Terima kasih. Nanti setelah pembelajaran pada siang hari ini, link absen akan Bapak kirim ke grup. Tadi kan sudah saya absen lewat chat ya, lewat Meet tadi. Tapi nanti ada absen buat di link, biar buat memastikan saja yang ikut pembelajaran ini dari awal tadi sampai selesai. Begitu. Bisa dipahami? Sakit, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Sidik. Jangan lupa mandi Pak. Oke, semangat. Kesehatan Pak. Terima Semangat. kasih. Tidak ada PR ya Pak, tidak ada PR Pak. Enggak ada, karena kalian hari ini aktif, jadi Bapak enggak kasih PR. Tapi PR-nya nanti Bapak kasih ke teman-teman kalian yang enggak aktif. Itu aja. Ya. Alfian aktif Pak. Oh ya.